Semua siap-siap ya, pakai handphone, TV, ataupun di laptopnya. Oke, jangan lupa Alkitabnya juga disediakan. Saat lagi kita akan puji Tuhan, ayo disiapkan hati dan pikirannya. Oke Kak, langsung saja kita puji Tuhan. Lagunya Kita bernyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. segala puji syukur hormat kami sampaikan kepada Tuhan, karena Engkaulah yang layak kami sembah, Engkaulah yang layak kami puji. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi hari yang indah ini Kau masih membangunkan kami anak-anak sekolah minggu dari kelas kecil, besar hingga remaja untuk bersama-sama Tuhan berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hadirlah Engkau dalam ibadah kami ini untuk bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar adik-adik kami walaupun masih di rumah masing-masing dapat beribadah kepadamu saja Tuhan, dan memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah kami, kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih memuji Tuhan ya kan? Benar. Ayo adik-adik semua kita undang untuk bangkit berdiri. Ayo semua berdiri. Jangan ada yang malas-malas. Ayo, kalau puji Tuhan harus semangat ya kan? Iya, kecil, besar, remaja semua berdiri, jangan malu ya kan? Benar sekali. Kita mau bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari.
Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih, Kak? Evaluasi hafalan dari minggu yang lalu. Ayo, siapa nih adik-adik yang di rumah yang belum mengirimkan video hafalannya? Ayo, yang sudah mengirimkan, Angkat juga tangannya dan kita kasih jempol ya. betul sekali. Ayo adik-adik, ayat hafalan minggu lalu tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Amsal 3 ayat 13. Semua masih ingat kan? Pasti tidak ya kak. Walaupun masih sedikit yang ngirim, ada yang ngirim itu ingat masih kak. Ada yang ingat, ada yang lupa, ada yang udah ngirim, ada yang belum ngirim. Kayaknya macam-macam nih sekali. Jenis-jenis ya banyak jenis Iya ya benar kan. sekali. Tapi yang belum ngirim masih ditunggu ya adik-adik ya. Tetap ditunggu setiap minggu video menghafal ayat hafalannya. Oke, langsung saja Kak, kita sebutkan sama-sama ya Kak ya. Oke kak. Oke, ayat hafalan kita sebutkan dari Amsal 3 ayat 13. Oke, langsung kita ucapkan ya Kak. Ayat hafalan sama-sama. 1, 2, 3, ya. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Oke, adik-adik tetap ditunggu ya video menghafal ayat hafalannya. Nanti juga akan ada ayat hafalan ya Kak ya. Oke, jangan lupa tetap dikirimkan video menghafal ayat hafalan dan dokumentasi waktu mengikuti Ibadah kita. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita mau ngapain Kak? Mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tidak sabar lagi mendengar cerita firman Tuhan? Wow, sepertinya sudah semakin rindu nih ya Kak ya. Ya sudah seminggu soalnya ya kan ya. Betul sekali. Adik-adik kita akan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Sekali lagi adik-adik, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baik adik-adik, sebelum kita mulai khotbah kita, semua disediakan Alkitabnya. Alkitab. Dan pegang Alkitabnya. Ya. Lipat tangannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kami merasakan begitu besar kasih karunia Tuhan yang kami terima khususnya dalam satu minggu ini. Tuhan berikan kami kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan berikan juga kami Tuhan napas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti kebaktian seksi sekolah minggu. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa daripada isi firman-Mu. Kalau ada anak-anak kami dalam keadaan kurang sehat, yang tidak dapat bersama-sama kami mengikuti kebaktian, kiranya Tuhan memberkati obat yang mereka konsumsi supaya mereka mendapat kesehatan
kami Bapa, supaya kami tetap layak menerima berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kepada adik-adik kami, buka Alkitabnya Lukas 11 ayat 27 dan ayat 28. Ayo dibuka. Jangan dicari di perjanjian lama, nanti nggak dapat loh. Perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas. Sudah dibuka semua kitabnya. Lukas 11 ayat 27 dan ayat 28. Kita sama-sama membaca. 2, 2, 3 ya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Adik-adik kami semua, siapa sekarang yang berbahagia? Siapa sekarang yang berbahagia? Semua berbahagia. Kenapa berbahagia? Kenapa? Karena apa berbahagia? Karena bisa mengikuti kebaktian, karena bisa tadi bernyanyi bersama-sama guru sekolah minggu. Karena apa? Karena banyak tadi kolektenya dikasih mama dan dikasih juga uang jajannya. Itu yang berbahagia. Karena dia bisa naik kelas yang lebih tinggi dan mendapat nilai yang memuaskan. Itu yang berbahagia. Iya adik-adik. Iya, yang berbahagia apa? Tema khotbah kita pada pagi hari ini menyenangkan hati ibu. Menyenangkan hati ibu. Di ayat 27 tadi dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Betul, seorang ibu itu dapat berbahagia kalau anak-anaknya mau mendengarkan cakap daripada ibunya. Seperti pada masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19, sudah hampir 2 tahun anak-anak kami belajar dari rumah ataupun daring. Sebenarnya itu ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Anak-anak bisa dipantau oleh orang tua, tidak berbohong kepada orang tua. Kenapa dibilang tidak berbohong? Karena sesudah selesai belajar, mengikuti pelajaran yang dikasih gurunya, tentu tetap juga di rumah.
tidak bermain dengan teman-temannya. Jadi orang tua itu berbahagia melihat anak-anak berkumpul di rumah dan bisa juga menikmati apa yang diberikan Tuhan ke tengah-tengah keluarga. Dan yang berbahagia itu juga bisa disebut kalau misalnya bapak itu atau bapak yang di tengah-tengah keluarga kita, bapak kita sendiri naik jabatan. Naik jabatannya berarti uangnya pun tambah. Jadi apa permintaan anak-anak bisa dibenahi oleh orang tua. Ada mobilnya yang cantik, ada juga apa? Ada juga keretanya, anak meminta kereta bisa dibelikan orang tua. Semua bisa dicukupi oleh orang tua. Itu termasuk juga berbahagia. Sudah bisa dibenahi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah minggu kami. Betul, itu bisa berbahagia. Iya. Tapi hal yang demikian adalah hal yang semu. Hal yang apa? Hal yang semu. Kenapa dikatakan hal yang semu? Karena itu hanya sementara. Itu tidak kekal. Tidak kekal. Dan jangan pula karena apa? Karena kekayaan tadi bisa merusak kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Kenapa dikatakan demikian? Contoh, ada satu keluarga. Keluarga ini dari dulunya masih akur-akur saja, bapak sama mama dan anak. Dan anak-anak pun mendengarkan cakap orang tua. Dan anak-anak ini pun pada masih rajin-rajin belajar. Jadi sudah merasa penuh kebahagiaan. Jadi bertambahlah berkat yang dikasih Tuhan. Dulu masih sederhana demikian, keluarga itu masih memiliki kereta. Ya, semua tahu kereta kan? Ya, memiliki kereta. Tapi karena berkat yang dikasih Tuhan, tadi seperti yang saya bilang tadi, naik jabatan si bapak, penghasilannya bertambah banyak, dan anak-anak juga baik-baik. Akhirnya apa? Tambahlah berkat yang dikasih Tuhan. Setelah banyak berkat dikasih Tuhan, mama sama bapak pun musyawarah, orang ini sudah besar-besar, kalau kita keluar kota sudah susah, jadi kita berencana untuk membeli mobil, kata si bapak sama si mama. Akhirnya jadilah dibeli mobil. Setelah dibeli, tadi sebelum ada mobil, ke gereja pun tadi semua pada rajin, tidak pernah absen. Kalau sudah hari Sabtu, sudah saling mengingatkan, anak-anak, besok kita ke gereja, sama-sama semua ke gereja. Apa kata si anak? Iya pak, iya ma, gitu jawaban. Jadi selalu bersama-sama biarpun mau kemana. Setelah musyawarah tadi, karena berkat yang sudah dikasih Tuhan, dibelilah apa? Dibelilah mobil. Kita sudah punya mobil, kata mama sama-sama bapak. Kalau kita mau pulang ke kampung Opung, kita sudah bisa naik mobil kita sendiri, kata si bapak dan si mama. Anak-anak pun atau keluarga itu pun penuh dengan sukacita, sangat ceria, sangat berbahagia melihat keluarga
keluarga yang demikian, tentu Tuhan pun senang. Tapi apa? Jangan salah mempergunakan berkat yang dikasih Tuhan tadi kepada keluarga tersebut. Datanglah si bapak pada hari Sabtu. Mama dan anak-anak semua, bapak besok tidak ke gereja. Kenapa Pak? Ada urusan pekerjaan dari kantor. Kami mau ke sana, mau keluar kota. Itulah dibicarakan si bapak. Padahal itu tidak benar. Si bapak ini tadi pergi, si anak dan si mama pergi ke gereja, si bapak pergi keluar kota. Tapi bukan dari kantornya. Dia pergi bersama-sama orang lain. Pergi dengan bersama-sama orang lain. Setelah seminggu dinikmati bapak ini, enak bukannya jalan-jalan keluar kota, tidak bersama keluarga, saya bebas. Itulah pikiran si bapak. Akhirnya bulan depannya lagi si bapak permisi lagi. Kita tidak sama-sama ke gereja ya, bapak ada lagi tugas keluar kota. Jadi dia aja yang ke gereja nak, ya mak, ya kata si anak. Pergi lagi si bapak. Akhirnya apa? Si bapak rupanya pergi dengan orang lain, dengan apa? Dengan kawan-kawan kantornya, karena di kantornya juga ada anak gadis yang cantik-cantik. Si bapak ini tidak bisa menguasai diri, tergoda dia melihat si perempuan cantik tadi, si gadis cantik tadi. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Dia tetap berbohong di tengah-tengah keluarga yang demikian harmonis tadi. Tetap dia berbohong, tetap berbohong. Kan ada pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali pasti apa? Pasti jatuh. Bagaimanapun pintarnya si bapak merahasiakan perbuatannya yang tidak bagus itu, pasti suatu saat akan ketahuan. Akhirnya apa? Namanya sudah ada lagi tambah dibelanjai di luar sana. Ya tentu gajinya pun tidak semua lagi diserahkan sama mama di rumah. Berkuranglah tetap yang dikasih si bapak. Akhirnya mobil yang ada tadi pun jadi terjual. Jadi apa? Jadi terjual. Jadi keluarga yang penuh berkat tadi yang berkati Tuhan, keluarga yang penuh keharmonisan tadi karena berkat Tuhan. Karena si bapak salah mempergunakan, akhirnya apa? Keluarga itu pun jadi hancur. Si bapak meninggalkan Tuhan, tak mau lagi ke gereja. Jadi itulah kalau apa adik-adik, kalau kebahagiaan itu dibenahi karena harta salah mempergunakan. Jadi kalau demikian, kalau kebahagiaan itu harus dibarengi dengan apa? Harus dibarengi dengan apa? Kebahagiaan itu harus dibarengi seperti ayat 28 tadi. Coba buka Alkitabnya, ayat 28. Ayo sama-sama kita membaca. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Iya, itulah yang berbahagia. Itulah yang disebut berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bagaimana caranya mendengarkan firman Tuhan? Ya ini adik-adik sekarang kan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah. Apa isi firman Tuhan itu dipelihara. Jangan waktu kita mendengarkan, guru sekolah minggu ini rupanya menyampaikan firman Tuhan demikian.
baik-baik laku. Tapi sesudah didengarkan firman Tuhan, besok ditanya lagi apa isi firman Tuhan atau apa isi khotbah, itu tak diketahui lagi. Enggak, mana mungkin. Kalau dengan mendengarkan firman Tuhan saja, bagaimana saya bisa jadi kaya? Kalau dengan mendengarkan firman Tuhan saja, bagaimana saya bisa jadi pintar? Kapan saya belajar? Kapan saya menjadi juara? Mungkin anak-anak ada dengan pemikiran yang demikian. Ya, itu harus dibarengi dengan firman Tuhan. Belajar. Makanya ada peribahasa mengatakan ora et labora, bekerja sambil berdoa, dikerjakan dan didoakan, didoakan dan dikerjakan. Jadi kepada adik-adik kami, marilah seperti khotbah kita pada minggu ini, tetaplah kita berbahagia di dalam mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, kalau orang yang sudah takut kepada Tuhan, pasti itu orang yang berbahagia. Walaupun ada cobaan-cobaan yang kita hadapi, misalnya pada kenaikan kelas nilainya kurang memuaskan. Ya, kenapa demikian? Tentu ada alasannya. Karena apa? Karena malas belajar. Di situ mau ujian, di situ dia menghafal. Besok 2 mata pelajaran mau diujikan. 1 mata pelajaran belum selesai dibacanya, dia sudah ngantuk. Ya tentu setelah selesai ujian merasa apa? Merasa kecewa karena nilainya kurang memuaskan. Kan diri kita yang membuat kita demikian kan? Jadi kepada adik-adik kami, marilah bertekun, marilah tetap mendengarkan firman Tuhan. Walaupun di sekolah, walaupun di mana kamu berada, karena itulah senjata kita di dalam menjalani, terlebih seperti adik-adik kami di dalam meraih cita-citanya. Tetap belajar, tetap juga berdoa kepada Tuhan, tetap berusaha dan tetap juga menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, supaya apa yang kamu cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan rencanamu. Tapi yang menentukan itu semua adalah Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah kepada Tuhan dimanapun kamu berada, supaya anak-anak sekolah minggu kami adalah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Kan senangnya kita kalau berbahagia kan? Bukan karena kayak seperti yang tadi, bukan karena banyak uang makanya berbahagia. Bukan karena bukan karena makan daging terus di rumah makanya berbahagia. Tiba ikan asin digoreng mama sama telur ditumbuk, itu tidak berbahagia. Berbahagia juga disyukuri apa yang dapat disediakan sama kita di rumah. Disyukuri, apalagi zaman sekarang ini ada anaknya 3 sekolah, 1 kuliah, 1 SMA, 1 SMP, biaya sudah yang luar biasa sekali. Tapi kalau Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang berhasil, kita tetaplah menjadi apa? Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin adik-adik. Amin adik-adik.
Iya, mantap. Jadi adik kami haruslah tetap berbahagia dan haruslah tetap, jangan karena tidak ada dikasih mama uang jajannya 50.000 setiap hari mukanya cemberut. Jangan. Saya tidak berbahagia cuma 5.000 yang dikasih mama uang jajanku. Beli apa dapat 5.000? Kata siapa? Si Grace misalnya. Aku tidak berbahagia karena mama tadi di rumah hanya mengapa masak tahu dan tempe, goreng, tumis toge. Cuma itu yang dikasih mama sama aku. Kayak mana aku mau bisa pintar? Kayak mana aku mau bisa gemuk? Kata siapa? Si Grace. Bukan demikian. Syukuri, doakan supaya besok mama bisa juga masak enak. Jangan pula tiap hari makan daging. Itu tidak boleh. Jangan karena banyak uang mama bapaknya, udah mah kita tiap hari makan daging. Tak boleh. Ya, tapi diingatkan tadi ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ya, oke. Jadi ayat hafalan kita pada minggu ini tanggal 17 Oktober 2021 tertulis di dalam Amsal 23 ayat 25. Buka Alkitabnya. Amsal. Sudah? Perjanjian lama, jangan dicari dalam perjanjian baru, tidak dapat. Ayat hafalan Amsal 23 ayat 25. Ayo sama-sama kita membaca. 2, 3 ya. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Sekali lagi. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Dihafal ayat hafalannya, dikirim ke grup WA sekolah minggu supaya seluruh guru sekolah minggu dapat mengabsen siapa yang mengikuti kebaktian dan siapa yang tidak mengikuti kebaktian. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan si COVID bisa menurun terus supaya kita dapat tatap muka di dalam melaksanakan kebaktian. Kalau kalian tatap muka sama gurunya, kalian senang kan? Rindu atau tidak sama guru-guru sekolah minggu? Apa benci? Ngapain jumpa sama guru sekolah minggu? Jam kali pun itu bohong mama itu misalnya. Kalau nggak menghafal yang hafalan bentak-bentak dimarahi aku. Ngapain udahlah dari ngajarlah bisa suka-suka. Nggak kasih pelete misalnya. Tapi itu semua adalah diketahui oleh siapa? Oleh siapa? Oleh mama? Oleh bapak? Oleh abang? Oleh kakak? Tidak, itu diketahui oleh Tuhan. Jadi tetaplah mengikuti kebaktian walaupun masih daring. Kita sama-sama berdoa kalau COVID nanti sudah terus dia menurun karena anak-anak sekolah pun sudah ada yang tatap muka. Mudah-mudahan juga anak-anak sekolah minggu bisa tatap muka di dalam mengadakan kebaktian. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu kami supaya tetap berbahagia di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Yang berbahagia Bapa, ialah yang mendengarkan firman-Mu dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ajari anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan firman-Mu dan mengimaninya di dalam kehidupan mereka. Mereka bertumbuh di dalam firman-Mu saja Bapa. Kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tetap layak menerima berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya ya kak. Benar, ke WA sesi sekolah minggu. Kita akan membawa persembahan kita. Sambil membawa persembahan, kita bernyanyi lagu di doa ibu. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kehadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa